pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan, ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, nanti sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Okay. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti,
Isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki.
Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu.
kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang
sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu
pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasal ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasal ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen
melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Okay. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan melakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan.
Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara
kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang,
Karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh
Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta
kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut.
Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Pak. Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Agar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia
penting untuk tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting untuk tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. kalau menelusuri gini,
Tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk nanti menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya.
Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Okay. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus. Sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian
keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek tuh konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target Dan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak.
Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk instruksi dari Bapak Presiden kan TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya,
ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama,
Bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP,
Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik.
Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki.
Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut berjajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu.
kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah tuh dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu, pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji. Bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan. Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut.
Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan
tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen
melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan.
Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara
kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibakar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang,
Karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting untuk tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini. Tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP
tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta
kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut.
Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah,
Tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di
Tangerang di Banten DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang di Banten DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah
masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia
penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya untuk kita tahu siapa yang memasang karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. kalau menelusuri gini,
tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat, kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya.
Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target Dan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa?
Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengelarang menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus. Sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH. Pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu, pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak.
Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan,
apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan,
Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu.
Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini. Kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus. Sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki.
Pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu.
kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi kita akan rapatkan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini. Tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut.
Jadi kita dengan besok Rabu pagi kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Setuju. Pak. Jadi Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya untuk kita tahu siapa yang memasang karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, praktik. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan. Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Malik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu. Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran. Saya dan Pak Wamen ya dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa
membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus. Sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu, pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji. Bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan. Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya Pak, kita segel.
Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Kan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji. Bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya
perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasal ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta
kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut.
Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah,
Tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di
Tangerang di Banten DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan Pak. setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang di Banten DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting.
Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti
kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa.
Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita
kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar Laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan, Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan
pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang,
kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik.
Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu, pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji. Bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan. Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara.
Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target Dan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran,
saya dan Pak Wamen ya dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen
melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Okay. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan.
Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kan panggil udah kita panggil belum datang lagi. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Mereka membuat itu untuk apa? Indonesia, dia keilmuan kita, tapi yang kalian pastikan secara gaji. Tapi yang paling melakukannya bagi lautan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara
kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang,
Karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatang. Ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh
Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta
kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Pak. Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut.
Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasal ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah,
Nanti sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, nanti sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga.
Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasal ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya,
Itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan. Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL. Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia
apa namanya penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. kalau menelusuri gini.
tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya.
Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau nelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa?
Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak,
secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan,
apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, Silakan Pak. setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan,
Dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, nanti sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu.
Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Itu kita panggil, udah berapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono,
bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang.
Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara.
Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran,
saya dan Pak Wamen ya dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut.
Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak, secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan
tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Okay. Ya, dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen
melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang jadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan.
Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah, itu sedang kita panggil terus. Sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Dan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun karena yang hasil banyak ini loh, yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara
kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak secara ekologi, akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang,
Karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh
Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan setuju. Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah kita sudah minta
kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, kan Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, jikata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut.
Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami, undang-undang kewenangannya adalah itu, administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan, kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Pak. Pak. Kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang, karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP tapi belum datang. Nah, kita sudah minta kepolisian juga untuk membantu kita untuk melakukan penyelidikan. Kalau di kita sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan bangunan di laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka kita hentikan kegiatannya, lalu kemudian kita proses administratif. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri LH, pasti ya, karena itu kan nanti menyangkut soal ekologi dan lain sebagainya. Nah,
Nanti sudah berkoordinasi untuk kemudian kita sama-sama kita rapatkan, karena di LH kan ada undang-undangnya juga. Nah, kalau dari kami undang-undang kewenangannya adalah itu administratif. Kalau misalnya seseorang melakukan pemagaran seperti yang di Tangerang, di Banten, DKI itu ya, itu kalau misalnya mengajukan kita cek di wilayah situ tuh daerah masuk konservasi atau enggak, atau kemudian wilayah situ itu dari sisi lingkungan itu dia penting atau tidak, dan seterusnya kan begitu. Saya paham ya, kalau media kan pengennya kalau hari ini nanya besok ada jawabannya. Iya, mungkin ada target, Kan Pak. kalau menelusuri gini, tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Iya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Karena kalau dari sisi kami, dari sisi teknis ya, tentu kalau kemudian keilmuan lingkungannya kita ke LH. Tapi yang pasti kalau itu dilakukan seperti itu pasti kan ada dampak. Secara ekologi akan berdampak. Gitu. Ini juga kita sedang kaji bersama dengan LH, kita kaji. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Ketika pagar bambunya sudah dibongkar kawan-kawan TNI AL, Menteri KKP dan KSAL evaluasi pembongkaran pagar laut Tangerang, kelompok nelayan Pantura dicari polisi. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu KSAL Laksamana Muhammad Ali. Melalui video yang diunggah di akun Instagram milik Sakti, isi pertemuan dibongkar ke publik. Sakti Wahyu mengatakan ia dan KSAL sepakat melakukan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sementara itu, misteri siapa pemilik pagar laut tersebut masih terus diselidiki. Sakti Wahyu mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan polisi untuk memanggil Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantai Utara. Mereka ini mengklaim sebagai pihak yang memasang pagar itu, tetapi tidak kunjung hadir saat kita panggil, kata Sakti Wahyu. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya, untuk kita tahu siapa yang memasang. Karena kalau sampai belum dapat kan, kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kita panggil terus, sudah berapa kali dipanggil oleh